Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hanif Lutfi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu berkaitan dengan mengirimkan hadiah bacaan Al-Quran, pahala bacaan Al-Quran kepada Nabi. Yang mana pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang pernyataan Imam Ibnu Qayyim, di mana beliau cuma menyampaikan ada menganggap sunnah, ada menganggap bid'ah ya. Hari ini kita akan membaca pernyataan dari para ulama lain selain Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan mengirimkan hadiah pahala bacaan Al-Quran kepada Nabi. Mengingat di Indonesia kita biasa mendengar ada orang ketika mengirimkan hadiah pahala itu yang pertama itu malah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu apakah cuma kebudayaan kita atau memang ulama-ulama dulu sudah membahasnya? Kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Kita akan mulai dari pernyataan beberapa ulama yang menganggap itu tidak ada asar atau tidak ada dalil, dan ada yang menganggap makruh, bahkan ada menganggap bid'ah ya. Kita akan baca dulu dari ulama yang mengatakan itu tidak ada dulu ya. Yang pertama ya, ini dari Imaduddin Al-Attar Al-Maliki, yaitu salah seorang ulama dalam mazhab Maliki ya, yang mana disitir oleh Al-Khattab Ar-Ru'aini Al-Maliki juga, yang meninggal tahun 954 dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasaril Khalil, halaman 544 juz 2 ya. Kita akan baca beliau begini. Wasu'ila asy-Syaikhu Imaduddin Ibn Al-Attar tilmidun Nawawi rahimahumullah. Imaduddin bin Al-Attar itu ditanya, hal tajuzu, apakah boleh qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an ya, wa ihda'us tsawabi ilaihi, dan menghadiahkan pahalanya ilaihi kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, wa hal fihi asarun, apakah ada asar atau apa yang dilakukan oleh ulama salaf dulu ya. Faja bimahadza lafdhuhu, kemudian beliau menjawab dengan ini lafadznya. Amma qiraatul Qur'ani, adapun membaca Al-Qur'an, al-azizi famin afdolil qurbati, membaca Al-Qur'an al-aziz itu memang sebaik-baiknya amal baik. Oke. Wa amma ihda'uhu lin nabi, adapun menghadiahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunqal fihi atharun, tidak dinukil di dalamnya ada asar atau pernyataan atau perbuatan ulama salaf. Mimman yu'tadu bihi, dari ulama yang memang diperhitungkan, bal yambahi ayumna minhu, bahkan bagusnya memang dilarang. Nah, ini pernyataan dari Imaduddin Al-Attar, katanya murid dari Imam An-Nawawi ya. Ini Al-Maliki ini sebenarnya Al-Khattab Ar-Ru'aininya. Oke, ini yang pertama. Dinukil oleh Al-Khattab Ar-Ru'aini Al-Maliki, katanya dari Imaduddin Al-Attar, salah seorang murid dari Imam An-Nawawi. Oke. Kemudian memang kita ketahui ya, dalam mazhab Maliki ini kebanyakan memang tidak diperkenankan atau melarangnya ya. Yang kedua dari Ad-Dardir Al-Maliki, salah seorang ulama mazhab Maliki, meninggal tahun 1201 Hijriyah. Di dalam kitabnya Asyarul Kabir halaman 10 di juz yang kedua. Waqad sarraha ba'du a'immatina. Nah ini, dan telah menjelaskan secara jelas ya, ba'du a'immatina, sebagian dari ulama-ulama kita mazhab Maliki, bi anna qiraatal Fatihati ai masalan ya, seperti membaca surat Al-Fatihah, wa ihda ya, bi anna qiraatal Fatihati wa ihda as-sawabiha, dan menghadiahkan pahalanya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makruhun, itu hukumnya makruh. Ini pernyataan dari Imam Ad-Dardir Al-Maliki. Kemudian ini kalau tadi kebanyakan memang mazhab Maliki kebanyakannya itu mengatakan makruh ya, dilarang begitu. Tetapi ada juga selain mazhab Maliki ada Imam Ibnu Taimiyah ya, yang secara fikih beliau afiliasinya mazhab Hambali, tapi beliau ini nanti menariknya beda dengan Hambali yang lainnya. Di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Majmu' al-Fatawa ya, beliau Ibnu Taimiyah ya, Al-Harrani Al-Hambali menyebutkan tidak disunahkan, bahkan itu bid'ah. Wala yustahabbu, kata beliau tidak disunahkan, ihda'us tsawabi, menghadiahkan pahala lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal huwa bid'atun, bahkan itu bid'ah. Hadza huwa shawabul maqtu'u bihi, inilah yang benar menurut beliau. Oke.
Ini ulama yang mengatakan makruh, mengatakan tidak boleh, bahkan mengatakan bid'ah ya. Tapi apakah ada ulama lain yang mengatakan boleh ya? Kita akan baca yang pertama dari madhab Hanafi. Yang mengatakan boleh itu dari madhab Hanafi. Kita bisa baca salah satunya dari kitab Ad-Dur Al-Mukhtar karya Imam Ibnu Abdin Al-Hanafi. Beliau meninggal tahun 1252 Hijriah. Beliau menyebutkan wa qaulu ulama'ina, dan ucapan dari ulama-ulama kita Hanafi, lahu dia orang ya, ayaj'ala thawaba amalihi liwirihi, itu boleh menjadikan pahala amalnya itu untuk orang lain. Yadkhulu fihi an-nabi, bahkan masuk di dalamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini kata beliau ya, ulama-ulama kita mazhab Hanafi itu menyatakan bahwasanya amal kita itu boleh kok pahalanya diberikan kepada orang lain, termasuk juga di dalamnya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ahaqqu bidzalika, karena memang Nabi lebih berhak terhadap hal itu. Haitsu anggodana minadh-dhalalati, di mana Nabi menyelamatkan kita dari kesesatan. Fa fi dzalika, dan hal itu nau'u syukrin, termasuk bentuk syukur, wa isda'u jamilin lahu, dan memberikan suatu yang baik kepada beliau. Wal kamilu qabilun li ziyadatil kamal. Ini beliau menyebutkan, dan sempurna itu juga bisa menerima sesuatu biar tambah sempurna ya, karena Nabi kan udah sempurna, kok pakai diberi pahala sih gitu kan. Lah ini beliau menyebutkan Ad-Dur Al-Mukhtar, dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mukhtar Ibnu Abdin menyebutkan ya, sempurna itu juga bisa menerima tambahan biar tambah sempurna. Wa mastadalla bi ba'dul mani'ina min annahu tahsilul hasil, yang menjadi dalil orang yang melarang bahwasanya itu termasuk menghasilkan sesuatu yang sudah ada ya. Li anna jami'a a'mali ummati fi mizani, karena semua amal umatnya itu buat Nabi ya. Ini menjawab tadi pernyataan dari Ibnu Qayyim di pertemuan yang lalu ya. Yujabu anhu, maka dijawab bi annahu, bahwasanya lama ni'am zalika, hal itu tidak menjadi larangan, bahwasanya hal itu boleh gitu. Fa inna wa ta'ala, karena Allah Ta'ala itu akhbarona, memberi kabar kepada kita, bi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keliru, bi annahu, bahwasanya Allah itu shalla alaihi, bersolawat kepada beliau Nabi, tsumma amarona, kemudian memerintahkan kepada kita Allah itu bisolati alaihi, untuk bersolat kepada beliau, wa antakul Allahumma sholli ala Muhammadin wa huwa alam. Kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya dalam madhab Hanafi, kata Imam Ibnu Abdin, ulama-ulama kita dalam madhab Hanafi itu memperbolehkan termasuk kepada Nabi, termasuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Oke. Dalam madhab Syafi'i bagaimana? Kita akan baca, memang As-Subki ini banyak juga membantah Ibnu Taimiyah ya. Imam As-Subki ini termasuk banyak juga yang membantahnya terhadap Imam Ibnu Taimiyah, terhadap pernyataan-pernyataan beliau ya. Yang mana ini nukil oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj ya. Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj itu beliau menyebutkan wa amma sawabul qiraati, ini detail banget ini pernyataannya. Adapun pahala bacaan Al-Qur'an ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, famana asy-syaikhu Tajuddin Al-Fazari minhu, maka Imam Tajuddin Al-Fazari itu melarangnya. Wa jawazahu ba'duhum, dan sebagian mereka di antara ulama itu memperbolehkan, waqtarahu Subki, dan As-Subki memperbolehkan, wahtajja, dan berhujjah bi anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar itu radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, kana ya'tamiru anin nabi, beliau itu umroh atas nama Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, berarti sepeninggal Rasulullah SAW. Umrotan ba'da mautihi, umroh setelah meninggalnya Nabi, min ghairi wasiatin, tanpa adanya wasiat. Artinya Imam As-Subki itu menyebutkan bahwasanya boleh kok, dalilnya Ibnu Umar itu umroh kok, umrohnya atas nama Nabi, dan Nabi tidak berwasiat sebelumnya kepada Imam Ibnu Umar ya. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar, maka boleh-boleh saja kalau kita membaca Fatihah terus kita kirimkan kepada Nabi. Dan ini pernyataan dari ulama Syafi'i, yaitu Tajuddin As-Subki ya, yang mana disitir oleh Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Kemudian dalam mazhab Syafi'i yang lain, kita bisa baca dari pernyataan Ahmad Salamah Al-Qulyubi di dalam kitabnya
Hasyata Al-Qulubi wa Umairah. Di dalam kitab itu disebutkan begini. Wa ma idda'ahu ba'duhum min man'i ihda'il qira'ati lin nabi, apa yang disebutkan sebagian ulama tentang dilarangnya menghadiahkan pahala bacaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamnuun, dilarang, itu mukhalifun lima alaihil muhaqqiqun, ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh al-muhaqqiq atau para ulama muhaqqiqun ya. Wa ulama memarra, dan diketahui dari apa yang telah lalu, anna shadaqata aula minad du'a, sedekah itu lebih utama daripada doa, wa huwa aula minal qira'ah, dan doa itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Artinya meskipun sedekah lebih utama daripada doa, doa lebih utama daripada mengirimkan hadiah pahala bacaan Al-Qur'an, tapi bukan berarti dilarang ya. Bukan berarti dilarang. Ini pernyataan dari Ahmad Salamah Al-Qulubi dalam kitabnya Hasyata Qulubi wa Umairah. Kemudian yang selanjutnya, tadi yang saya sebutkan bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah itu memang secara fikih mazhabnya Hambali, tapi kebanyakan Hambali itu malah mengatakan sunnah ya. Dan ini menarik, nanti kita akan baca menariknya bagaimana begini. Abu Najah Al-Hambali ya, dalam kitabnya Al-Iqna' fi Fiqh Imam Ahmad bin Hambal ya, itu beliau menyebutkan begini. Wa kullu qurbatin, setiap amal baik, fa'alaha al-muslimu, yang dilakukan oleh seorang muslim, wa ja'ala thawabaha aw ba'daha kan nisfi wa nahwihi lil muslimin, dan menjadikan pahalanya atau sebagiannya seperti setengahnya kepada orang yang muslim, hayyin aw mayitin, baik hidup maupun mati, itu jaza, boleh. Wa nafa'ahu, dan bisa memberi manfaatnya li husil thawabi lahu, karena memang pahalanya itu bisa dihasilkan. Hatta li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada Rasul hadiah itu dikirimkan sallallahu alaihi wasallam, min tatawu'in, dari ibadah yang sunnah, wa wajibin, dan ibadah wajib, tadkhuluhun niyabatu, yang bisa diwakilkan atau bisa digantikan, kahajin, seperti haji, wa nahwihi, dan selainnya, aula, atau bahkan tidak bisa digantikan, kasolatin, seperti salat, wa du'ain, dan doa, wa istighfarin, wa shadaqatin, wa udhiyatin, dan menyembelih kurban, wa ada'idainin, dan membayar utang, wa saumin, dan puasa, wa kaza qiraatun wa ghairuha, sebagaimana juga membaca Al-Qur'an dan lainnya. Artinya Abu Najah, Syarafuddin Abu Najah Al-Hambali Al-Hajawi itu menyebutkan itu hukumnya sunnah gitu ya. Oke, dan itu boleh kok gitu. Nah, kemudian yang menarik tadi saya sebutkan, kalau Majiduddin Ibnu Taimiyah Al-Hambali, beliau itu kakeknya dari Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Al-Harrani itu Taqiyuddin. Kalau kakeknya itu Majiduddin Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Itu menyatakan hukumnya sunnah ya. Yang mana kita bisa baca dalam kitabnya Al-Mardawi, dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf. Di situ beliau menyebutkan begini. Faidatani, dua faidah. Idahuma, salah satunya, qala al-Majdu. Qala al-Majdu Ibnu Taimiyah. Yustahabbu, disunahkan, ihdaul qurabi lin nabi, memberikan pahala amal-amal baik kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Qala fil funun, di sini disebutkan dalam kitabnya Al-Funun, yustahabbu ihdaul qurabi, disunahkan menghadiahkan pahala kebaikan hatta lin nabi, bahkan sampai kepada Nabi juga. Wa mana'a min zalika, dan ada orang yang melarangnya, yaitu Asy-Syaikh Taqiyuddin. Adapun Taqiyuddin itu melarangnya kalau Majiduddin menganggap hal itu sunnah. Artinya apa? Artinya jamaah sekalian, memang bagaimana para ulama membahas tentang hukum memberikan hadiah bacaan Al-Qur'an, memang hal itu yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Kebanyakan mazhab Maliki dan juga Ibnu Taimiyah itu mengatakan makruh, bahkan cenderung kepada bid'ah. Tapi selain itu menganggap hal itu boleh, sampai bahkan ada menyebutkan hukumnya sunnah. Termasuk yang menyebutkan hukumnya sunnah adalah mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan juga Hambali, termasuk juga Majiduddin Ibnu Taimiyah, yaitu kakek dari Ibnu Taimiyah, yang mana Ibnu Taimiyahnya sendiri, Taqiyuddin sendiri, itu menyebutkan hukumnya bid'ah. Itu perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Dari dulu sudah berbeda. Kalau hari ini bagaimana? Ya silahkan. Kalau memang dilakukan ya memang ada ulama yang menyatakan hal itu. Kalau memang tidak mau, ya silahkan saja, nggak masalah. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, di video berikutnya.
bersama saya Hanif Lutfi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.